Gas. Bukan lagi pegawai. Maafin saya ya Allah. Ibu. Kamu masih Ibu izinkan masuk, itu hanya karena kamu masih suaminya Arsi. Bu. Bu, tolong dengerin dulu penjelasannya Raja. Arsi, mau sampai kapan kamu membela suami kamu? Mau sampai kapan kamu bertahan? Sementara perasaan kamu disakiti, harga diri kamu diinjak-injak oleh suami kamu, Raja. Iya, memang sebagai seorang istri, kamu wajib berbakti sama suami kamu. Tapi Ibu, sebagai orang yang sudah mengandung kamu dan melahirkan dengan taruhan nyawa, dan juga membesarkan kamu dengan susah payah. Meski sebagai orang tua, Ibu gak boleh ikut campur terlalu banyak urusan anak Ibu. Tapi apa iya Ibu bisa membiarkan anak Ibu disakiti oleh suaminya sendiri? Ibu ingin membalasnya, menggantikan sakit hati anak Ibu dengan menyakiti orang yang sudah menyakiti perasaan anaknya Ibu. Maafin Arsy, Bu. Arsy sudah membuat Ibu terluka dan menangis. Tapi Raja gak bersalah, Bu. Kamu bilang Raja gak bersalah. Arsy, dia menemui perempuan lain di belakang kamu. Dan perempuan itu hamil anaknya Raja. Rani itu hamil, Arsy. Ini bukan perkara main-main lagi. Raja sudah membohongi kita berkali-kali. Kamu masih juga mempercayai dia? Ibu yakin semua kebaikan Raja termasuk materi yang dia berikan
itu mungkin saja untuk menutupi kebusukannya. Iya, Bu. Saat ini Ibu, Papa, dan semua orang sedang tidak percaya dengan Raja. Tapi Arsy nggak akan pernah ninggalin Raja, Bu. Raja lagi terpuruk. Raja butuh dukungan dari Arsy, butuh dukungan dari keluarga. Iya, kita, Bu, orang-orang yang seharusnya percaya dengan Raja. Baik. Dan Ibu mulai sekarang tidak akan menerima semua pemberian dari Raja. Arsy, apa saya masih pantas buat kamu? Rani! Apaan sih Kak teriak-teriak kayak panik gitu? Ran, semuanya kacau tau nggak? Apaan sih orang nggak ada apa-apa? Semuanya baik-baik aja Kak. Ran, kamu tahu dokter kandungan kamu si Iqbal kan? Dia itu sepupunya Raja. Apa? Terus gimana dong Kak? Gimana kalau sampai dokter Iqbal nemuin Raja? Sekarang Dimas lagi mencoba buat mencegah Iqbal buat nemuin Raja. Tapi sampai sekarang dia juga belum ada kabar. Kalau Dimas sampai gagal, apa yang harus kita lakuin Kak? Udah. Pokoknya kita harus tenang, kita harus sabar tunggu kabar aja dari Dimas. Tapi Kak... Rani, kamu jangan ngerengek. Sekarang kita harus berpikir dengan jernih langkah selanjutnya. Kalau Dimas sampai gagal, apa yang harus kita lakuin Kak? Udah. Pokoknya kita harus tenang, kita harus sabar tunggu kabar aja dari Dimas. Tapi Kak... Rani, kamu jangan ngerengek. Sekarang kita harus berpikir dengan jernih langkah selanjutnya.
Halo, Mas? Gue habis nabrak mobil Iqbal. Apa? Ya ampun Dimas, lu tuh bener-bener keterlaluan ya. Awas aja kalau sampai Iqbal tuh kenapa-napa. Kenapa sih lo mesti nabrak? Lu kalau nggak mau Iqbal kenapa-napa, ngapain pakai gue tabrak segala? Dia tuh bahaya, Ren. Gara-gara dia adik lu, Rani, bisa masuk penjara. Mobil Iqbal jatuh ke sungai. Lo mau coba ngebunuh dia? Kayaknya mereka berhasil selamat. Karena di mobil gue nggak bisa nemuin mayat mereka. Pokoknya gue gak mau tahu, lo harus temukan mereka. Gue udah susurin pinggir sungai ini, tapi gue nggak bisa nemuin jejak mereka. Pokoknya lo harus temukan mereka. Dan lo harus cegah mereka, jangan sampai mereka ketemu Raja dan Arsi. Oke. Monggo Pak, silakan. Ada apa ya Pak Raja kok nggak langsung masuk ke mobil? Apa ada yang ketinggalan barang-barang mungkin? Kasih tahu posisinya ke Yon, nanti Yon ambilin ke dalam. Kayaknya Yon ngomong sendiri nih. Ya Allah, saya kecewa sekali sama Raja. Tapi Arsi begitu membela suaminya. Sepertinya ibu sangat kecewa sama kamu, Raja. Maafin saya, Arsy. Gara-gara saya, hubungan kamu sama ibu kamu jadi renggang. Enggak. Apapun yang terjadi, aku sama ibu gak mungkin renggang. Syukurlah. Sepertinya ini urusan dalam negeri nih. Saya nggak usah denger lah. Tungguin aja sampai Pak Raja sama Ibu selesai bicara. Makanya kita harus cepat selesaiin masalah ini. Dan buktikan kalau semua tuduhan ke kamu itu nggak benar. Aku pengen papa, ibu bisa tersenyum lagi sama kita. Terima kasih ya. Selalu support saya. Pak Yon, hei. Ya Pak. Pak Yon ngapain di situ? Itu tadi ada nyamuk saya pukul aja. Nungguin Bapak. Soalnya Bapak kan belum mau pulang, masih mau ngobrol. Ya sudah kalau gitu. Ayo kita jalan. Oh, siap. Silakan Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, udah malam begini. Kenapa dia belum pulang juga ya?
masih selamat Mas Iqbal. Iya. Kamu nggak apa-apa kan? Tapi saya bingung, ini kita di mana? Terakhir saya ingat ada orang yang berusaha beberapa kali nabrak mobil kita sampai akhirnya kita keseret masuk ke sungai ini. Mungkin kita masih ada di sekitaran pinggiran Jakarta kayaknya. Coba cek HP aja, lihat maps. Iya. Lah. Tapi saya kebesaran dong. Ah iya lagi. Ya mati lagi. Ya. Ya, HP saya juga mati. Coba kita buka casingnya ya. Aduh, kita di mana sih, Mas? Mana tempatnya serem banget. Tadi siang itu ibu saya khawatir banget. Aduh, stres banget pasti ibu saya. Gimana nih, saya nggak pulang, nggak ada kabar. Kabar ibu saya gimana, Mas Iqbal? Ya harusnya tadi kamu gak ikut nebeng saya. Kalau gitu pasti kamu selamat sekarang. Ini nggak salah Mas Iqbal juga sih. Yang salah tuh yang nabrak kita. Apa Mas Iqbal punya musuh ya? Seingat saya sih saya nggak punya musuh. Apa Dimas yang ngelakuin ini? Karena waktu itu gue yakin dia yang mencoba mencelakai gue di wall climbing. Apa Mas Iqbal punya musuh ya? Seingat saya sih saya nggak punya musuh. Apa Dimas yang ngelakuin ini? Karena waktu itu gue yakin dia yang mencoba mencelakai gue di wall climbing. Terus kalau nggak punya musuh, kenapa ada orang yang menyalahkan Mas Iqbal? Gini aja, mendingan sekarang kita cari jalan setapak ya. Siapa tahu jalan setapak itu bisa ngarahin kita ke pemukiman warga. Jadi dari situ kita bisa minta bantuan, ya? Oke. Yuk. Kita berdiri. Kenapa, Mon? Kaki saya sakit. Mana? Ya ampun. Bos. Sini. Lurusin. Pelan. Ya, Titi meluncur. Udah. Silakan Pak Raja, Bu Arsi. Malam, Pak. Terima kasih. Malam, Bu. Titin, tolong bawain barang-barang saya di mobil. Siap, Pak Raja. Silakan, Pak.
Makasih, Pak. Titin. Saya kok jadi majikan juga sih? Emangnya kenapa, Pak Mul? Lah itu, tas saya kok ikut diturunin gitu loh. Tasnya Pak Mul yang mana? Ini, sini. Oh, ini, kamu ini gimana? Dari modelnya aja udah kelihatan kayak saya. Ini kan kelas kaki 5, Tin. Ih, Pak Mul. Suka ngerendahin diri sendiri deh. Kaki 5, orang kakinya 2. Oh iya ya, kakiku 2. 2 kakiku. Iya, lupa aku. Wes, Loh, Pak Mul. Mau kemana? ya mau masuk. Bantuin dong. I'm so sorry ya, Tin. Kakiku cuma 2. Ih, Kok teleponnya nggak nyambung-nyambung ya? Aduh, jadi khawatir ini. Lagi dia kan kadang-kadang suka rada-rada nih anak. Aduh, udah sakit. Tahan sebentar, ini cuma lecet biasa kok. Lecet biasa juga tapi tetap sakit. Manja banget sih. Tahan, lagi saya beresin nih. Saya bersihin dulu. kalau diperhatiin, kok Mas Iqbal ganteng juga ya? Biar ngeselin, tapi dia perhatian kok. Ngapain ngeliatin saya? Siapa yang ngeliatin, orang saya ngeliatin sekitar kok. Apa yang diliatin? Orang semuanya gelap kok. Yaudah besok, kalau kita udah keluar dari sini, kita cari klinik yang terdekat ya, buat ngecek luka kamu. Siap, Bos. Ayo. HP saya bisa nyala. Kenapa sih? Apa tetap mati total nih? Ya, nggak nyala juga deh. HP saya nyala nih. Alhamdulillah. Iya. Saya pinjam deh. Ya, saya pinjam buat telepon teman saya. Biar saya minta bantuan Ya udah dia. cepetan. Siapa yang nelfon tuh? Ya, kamu ngapain sih? Ya udah ambil cepetan. Ayo kita ambil wudhu, kita sholat berjamaah. Kamu kenapa? Saya terharu, Arsy. Terharu kenapa? Di saat cobaan datang mendera hidup saya, musibah datang menghampiri saya, kamu selalu ada untuk mensupport saya. Kamu tidak berpaling. Justru kamu selalu berdiri di samping saya, Arsy. Sementara ketika sebaliknya, ketika masalah menghampiri kamu, saat kamu sedang dalam masalah,
Saya bahkan tidak peduli sama kamu, Arsy. Aku ini istri kamu. Kamu itu suami aku. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di samping kamu. Mendukung kamu. Apa kamu benar tulus mencintai saya? Tentu, Raja. Meskipun dulu saya sering memperlakukan kamu dengan tidak baik. Itu tidak membuat rasa cinta dan sayang aku ke kamu berkurang sedikit pun. Kenapa, Arsy? Karena aku mencintaimu karena Allah. Karena Allah. Iya. Kalaupun nanti tiba-tiba aku harus kehilangan kamu, aku masih punya emak. Maksud kamu apa, Arsy? Raja, aku mau tanya sama kamu. Kalau memang benar anak yang dikandung oleh Radi itu anak kamu, apa kamu akan bertanggung jawab dan menikahinya? Kalau kamu menikahi Rani, apa kamu akan mendoakan aku atau menceraikan aku? Tolong jawab dengan jujur aja. Saat ini saya tidak mampu menjawab pertanyaan dari kamu. Dan saya tidak mau berandai-andai, Arsy. Kalau begitu, aku akan sederhanakan pertanyaan aku. Jika Rani maju dalam kehidupan kamu, apa kamu menginginkan aku untuk mundur dari kehidupan kamu? Saya tidak ingin kamu meninggalkan saya dalam kehidupan saya, Arsy. Dan kalau kamu pergi dari kehidupan saya, kamu memutuskan untuk pergi, itu artinya kamu tidak benar-benar tulus mencintai saya. Selama kamu masih menjadi suami aku akan senantiasa mencintaimu karena Allah, Raja. Tapi kalau kamu sudah menikah dengan perempuan lain dan menceraikan aku sudah tidak bisa lagi melanjutkan cinta itu. Karena ketika suami istri sudah berpisah, itu artinya sudah bukan jodohnya lagi.
Nih, ketemu nih HP kamu. Tapi kondisinya basah kuyup kayak gini. Ya, mati. Gimana dong saya ngomongin ibu saya? Ya lagian kita udah capek-capek ngeringin HP. Kamu malah cemburuin lagi ke dalam. Saya yang ngeringin HP saya sendiri, bukan kamu. Saya bilang kita ngeringin HP kita masing-masing. Gak salah dong? Ya tapi kan HP kamu gak hidup, gak guna juga. Oke, tapi sebelumnya memang HP kamu hidup. Sekarang nggak nyala. Sama aja, gak guna juga. Ih, gara-gara kamu tahu ngambil HP saya, nelpon orang siapa gitu, seharusnya saya bisa nelpon ibu saya. Ya, Jas. Iya, kita juga. Ayo, ayo. Sialan, mereka kabur. Dengar Arsy, saya tidak akan pernah menceraikan kamu. Karena saya sudah berjanji sama diri saya untuk sebisa mungkin mempertahankan hubungan rumah tangga kita. Apapun yang terjadi, Arsy. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Hanya Allah yang tahu. Soal jodoh pun hanya Allah yang tahu. Dan kita tidak bisa menolak takdir. Sekarang kita ambil wudhu dan sholat. Mumpung aku masih ada kesempatan untuk bisa menjadi mama. Karena aku nggak tahu besok atau lusa kamu masih menjadi imam aku atau enggak. Kamu tuh ngomong apa sih, Arsy? Selama kamu masih menjadi suami aku,
Selama itu artinya kamu masih menjadi imam aku. Dan aku gak mungkap. Tapi kalau nanti kamu sudah menikah, Jangan dilanjutkan. Saya tidak akan pernah membayangkan hal itu terjadi, Arsy. Saya tidak akan pernah bisa kehilangan kamu. Saya tidak akan pernah rela kalau kamu harus meninggalkan saya. Saya nggak bisa kehilangan kamu aja. Ya Allah, udah jam segini Des belum pulang juga. Mana Arsy lagi ada masalah yang cukup berat dengan suaminya lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau Maha Besar, ya Allah. Peliharalah anak-anak hamba, ya Allah. Peliharalah mereka dari mara bahaya, ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada mereka kebahagiaan, keselamatan. Berikan ke mereka kekuatan, ya Allah. Kepercayaan diri untuk menghadapi semua masalah yang mereka hadapi, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha segalanya, ya Allah. Lindungi anak-anak perempuan hamba dari orang-orang yang ingin mencelakai mereka, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar bagi kami. Dan lindungilah kami dari segala godaan yang menyesatkan. Jagalah hati kami agar selalu dipenuhi dengan kebahagiaan serta kasih sayang-Mu, ya Allah. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basya minhuma rijalan katsiran. Entah kenapa, setiap kali mendengar suara Arsy mengaji, hati saya terasa damai. Saya jadi semakin takut kehilangan Arsy. Shadaqallahul azim.
Allahumma arhamna bil Qur'an. Aduh, ini kok Dimas belum ngabarin juga ya? Gue nggak mau kalau sampai dokter Iqbal nemuin Raja, terus bisa ngaduin semuanya ke Raja. Au, au, aduh sakit. Au. Aduh, Ran, sakit. Kamu kenapa, Ran? Aduh kak sakit banget kak. Anterin aku ke dokter ya. Ran, kamu ini lagi viral di mana-mana, kamu lagi jadi sorotan. Aduh, kamu nggak boleh kemana-mana, apalagi ke tempat umum kayak rumah sakit. Ya tapi ini sakit banget kak. Kalau aku kenapa-napa gimana coba? Enggak, pokoknya kamu harus tetap ada di rumah. Kalau sampai Raja dan Arsi tahu kamu masih di Indonesia, pasti mereka langsung bawa kamu ke dokter Iqbal. Dan kamu kan tahu, dia tuh udah tahu rahasia kamu yang sebenarnya. Aduh kak, terus kakak mau kalau sampai aku kenapa-napa? Aku ini ngelarang kamu ke rumah sakit. Bukan berarti kakak bakal biarinin kamu kesakitan. Udah, kamu tenang aja, biar aku hubungin dokter, biar dokter yang datang ke sini itu lebih aman. Iya udah kakak telepon dokternya sekarang dong. Yaudah, kamu tunggu ya. Pelan-pelan. Aduh masih aku nggak kuat lagi, capek banget. Yaudah, kita berhenti di situ dulu ya. Sebentar. Kita sembunyi di sini aja ya. Kayaknya aman buat kita. Sebentar, saya cek dulu ya. Kamu mungkin bisa istirahat di sini. Saya beresin dulu ya. Ayo, duduk. Oke. Sini, saya bantu. Oke. Mendingan? Makasih ya. Kalau gitu saya standby di luar ya. Yes, keringanannya. Saya selimutin ya. Pakai ini deh. Gak apa-apa kan? Ya minimal supaya kamu gak terlalu kedinginan. Makasih ya. Gue yakin ibu pasti lagi kalut banget karena gue nggak pulang. Apalagi setelah kejadian tadi siang. Ya Allah, maafin Dias, Bu. Dias juga bingung banget sekarang. Gak tahu caranya pulang gimana. Apalagi ada orang jahat yang lagi ngejar-ngejar dia sama Mas Iqbal. Ibu baik-baik aja ya. Dias janji bakal pulang cepet kok. Arsi, kamu itu mau kemana? Aku mau ke TPA. Enggak. Jangan dulu. Saran saya mending kamu sekarang istirahat. Jangan dulu masuk kerja. Sebelum situasinya kondusif. Oke? Aku akan tetap ke TPA, Raja. Aku nggak mau menghindar dari masalah. Masalah itu harus dihadapi, bukan dihindari. Ya sudah kalau gitu. Saya anterin kamu ke TPA ya.
Terima kasih. Sudah tugas saya. Dias, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aku sampai ketiduran di sofa gara-gara nungguin dia semalam. Ini Dias pasti udah pulang. Tapi nggak bangunin aku semalam. Aku cek kamarnya deh. Ya Allah, tempat tidurnya masih rapi. Kamarnya juga masih rapi, berarti dia nggak pulang semalam. Astagfirullahaladzim. Dia kemana ya? Dia nginep di mana? Ya Allah, dia nggak beres ini. Ya Allah, Bu Arsy, cantik betul. Mau kerja ya? Iya, Tin. Tolong jagain rumah ya. Siap Bu Arsy, akan Titin jaga rumahnya dengan baik. Dan Titin pastikan rumah ini akan tetap kinclong. Oh iya, Bu Arsy makan siang di rumah atau enggak? Apa mau Titin buatin ayam goreng? Enggak usah, Tin. Saya nanti makan siang di sekolah aja. Palingan kamu nanti tolong masakin buat makan malam aja. Baik Bu. Yaudah kalau gitu saya berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arsy, kamu itu kenapa sih ninggalin saya? Kan tadi udah saya bilang untuk tungguin saya. Kamu sengaja mau ninggalin saya. Kamu juga, Tin. Sini kamu. Iya Kak. Kenapa kamu biarin istri saya jalan sendiri? Dan sekarang kamu lagi nyapu. Kalau debu yang kamu sapu itu masuk ke dalam hidung istri saya, dan istri saya sakit, mau tanggung jawab kamu? Maaf Pak. Maaf terus kamu. Dan kali kamu jangan begitu ya. Iya Pak. Arsy, dengerin saya. Jangan sesekali jalan tanpa saya. Kamu harus selalu sama saya dan jangan pernah ninggalin saya. Oke? Iya. Aku juga nggak ada niat untuk ninggalin kamu. Tadinya aku mau tungguin kamu di depan. Iya, pokoknya apapun itu, apapun alasannya. Saya nggak mau kamu ninggalin saya. Saya mau kita selalu bersama dan tidak akan pernah terpisah. Bahkan sedetik pun. Iya, suamiku. Ya sudah kalau gitu. Kami jalan dulu ya. Ingat pesan saya tadi. Dadah, si bapak satu ini baru ditinggal ke depan rumah aja kayak kebakaran jengkol. Capek deh. Tapi jarang juga sih suami kayak Pak Raja. Cocuit. Selamat pagi Pak Raja, Bu Arsy. Mobil sudah ready dan saya juga udah siap mengantarkan Bapak dan Ibu kemana saja hari ini. Apa nih? Masa pinjam 100? Saya nggak punya, Pak. Saya minta kunci mobil. Mobil ini apa? Itu? Iya, mobil ini dong yang biasa saya bawa. Oh, iya. Maaf Pak Raja, kalau Pak Raja bawa mobil ini, saya gimana dong? Pak Yon hari ini tugasnya jaga rumah. Loh, tapi Pak, saya kan sebagai supir pribadi, bukan security. Tapi saya sebagai atasan Pak Yon harus dengerin saya.
Karena sebagai suami, saya sedang menjalankan tugas saya hari ini. Oh, siap. Makasih sayang. Iya. Silahkan. Makasih. Awas. Pak Yon, saya jalan ya. Iya, Pak. Take care, Pak. Bu Arsy dan Pak Raja udah pergi apa, Mon? Menurut lo? Udah, mobil aja nggak ada. Ya iya, udah pergi. Cuman Tin, saya bingung nih. Saya kan di sini bekerja sebagai supir pribadi. Tapi saya ditinggalin, malah Pak Raja bawa mobil sendiri. Padahal saya udah hafalin semua jalanan Jakarta. Sama itu loh, jalan-jalan tikusnya. Tawa lagi kamu. Ya udah Pak Mo. Santai-santai aja. Titin bikinin kopi. Boleh juga tuh. Gue ada di mana nih? Mas, itu kayaknya nggak mungkin orang mabok deh. Nggak mungkin dong sengaja nabrak kayak gitu, oleng-oleng lagi. Nggak tahu, saya nggak lihat orangnya. Duh, Mas Iqbal hati-hati. Kamu mungkin bisa istirahat di sini. Saya beresin dulu ya. Duduk. Makasih ya. Aduh, Mas Iqbal mana sih? Mas Iqbal! Mas Iqbal! Duh, di mana sih? Mas Iqbal! Tega banget ninggalin gue sendirian. Awas aja kalau ketemu, gue geprek tuh orang. Mas Iqbal! Wah, Mas Iqbal! Gue di mana nih? Kan gue nggak tahu. Mas Iqbal! Ih! Iqbal sama Dias pasti masih ada di sekitar sini. Tapi di mana mereka? Rapi amat ngumpetnya. Halo, Gimana? Lo udah nemuin mereka?
Gue nemuin mereka, tapi mereka berhasil kabur. Berarti Rani belum aman dong. Selama mereka masih hidup, kemungkinan besar Rani akan ketahuan kalau dia hamil anaknya Rama. Ya sama, di sini gue juga nggak aman. Kalau sampai mereka lapor ke polisi, mereka bakal bilang gue yang nabrak mobilnya. Jangan-jangan Iqbal udah berhasil keluar dan dia udah balik ke rumahnya Raja lagi. Enggak, itu nggak mungkin. Gue tahu banget sifatnya Dias. Dia manja, cengeng. Dia pasti bakal ngehambat Iqbal buat keluar dari hutan ini. Tapi kan itu belum tentu benar. Ya emang bener kayak gitu. Kayaknya Iqbal suka deh sama Dias. Bagus kalau gitu. Gue bakal manfaatin Dias buat jadi kelemahannya Iqbal.